bisa beliaunya. Mas Vicky sama Mas Diki nanti menyusul. Baik, saya mulai. Ini terkait dengan tugas presentasi. Sebentar. Itu tugas yang kemarin, yaitu identifikasi kepemilikan mayoritas saham dan apa tujuan kepemilikan mereka. Yang kedua, untuk melihat di annual report apa saja hak kepemilikan saham, dan dilihat standarisasi versi apa yang ada dan apa yang tidak ada. Nah, di sini saya mengambil dari PT Arga Karya Prima Industri Tbk, terkait dengan tata kelola perusahaan, yang mana sebagaimana kita ketahui bahwa PT Arga Karya Prima Industri termasuk yang apa namanya di Bursa Efek ya. Ini ini yang pertama terkait sekilas terkait dengan perusahaan. Yang kedua, eh, poin utama yang tugas yang diberikan oleh Prof. Indri. Baik, ini anggota kelompok kami, Eko Wahyono, yang kedua Diki Sudarmaji, dan yang ketiga Mas Vicky Hidayat. Mungkin beliau masih bekerja ya, proses ya. Nanti Mas Diki sama Mas Vicky nanti kalau sudah join nanti bisa langsung saja. Baik, ini terkait dengan visi misi dan nilai perusahaan ya. Ini ada visi misi menjadi produsen plastik dan inovatif dan terpilih. Ada misinya, ada nilai-nilai dasar ya, atau value dari perusahaan ya, integritas dan profesionalisme. Kemudian di sini juga ada struktur organisasi perusahaan. Di sini ada apa namanya eh, dari dari apa namanya board of ini komisaris, kemudian presiden direktur, sampai di situ juga ada internal auditnya ya, termasuk ada komite audit ya. Ya, jadi saya bisa mengambil apa namanya eh, ilmu di sini bahwa yang kita pelajari, yang kita tahu biasanya itu eh, akuntansi itu yang terkait dengan report keuangan ya. Tapi di annual report itu ternyata ada penting juga namanya corporate good governance ya. Di situ ada tata kelola, menjelaskan visi misi, kemudian bahkan saya lihat di report keuangan ini malah di akhir ya. Kalau zaman mungkin dulu-dulu itu kan akuntansi ya terkait dengan angka-angka. Nah, ini terkait dengan data keuangan tahun 2022, yakni bahwa ini termasuk perusahaan yang cukup besar ya, dengan salesnya 3M 105 sekian, kemudian juga total asetnya ya. Tapi saya mencoba menghitung total apa yield score-nya itu di bawah berapa ini? 1,79 ya. Sebenarnya kurang baik ya. Kalau kita bicara financial distress ya, itu harusnya lebih dari 2,8 3 seperti itu. Tapi kalau kita melihat dari report keuangannya termasuk perusahaan yang cukup besar ya. Jadi dari slide 1 sampai 5 ini saya bisa menyimpulkan bahwa, dan juga saya membaca di annual reportnya, bahwa ternyata eh, akuntansi itu tidak hanya berbicara terkait dengan laba rugi, kemudian eh, hasil report yang diaudit. Nah, itu menurut kami itu bagian daripada eh, nilai perusahaan ya. Maka ada namanya good governance ya, seperti itu. Bahkan di situ ada di annual report juga ada namanya yang kita pernah belajar kemarin ya, CSR ya, seperti itu. Nah, identifikasi kepemilikan mayoritas saham dan apa tujuan kepemilikan. Saya mengambil data ini dari annual report-nya. Ini ternyata apa namanya ada
dua perusahaan ya. Anak perusahaannya ada PT Tiara Inti Mahkota dan PT Prisma Tama Nugraha. Ini mendominasi kepemilikan saham ya. Atau bisa dikatakan yang kemarin disampaikan Prof. Indi, eh, apa namanya, eh, yang namanya apa, Eh, saham mayoritas sama pengendali itu ya, non peng, Sama ya, berarti pemegang kan ini saham kembali. pemegang saham prioritas ya, atau pengendali, mayoritas pengendali. Ini PT Tiara ini Mahkota. Nah, ternyata ini dimiliki oleh siapa? Owner dari perusahaan tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian identifikasi kepemilikan mayoritas saham dan apa tujuan kepemilikan. Menurut kelompok kami bahwa mayoritas saham PT Arga Karya Prima Industri (TBK) dimiliki oleh pihak keluarga pribadi. Dengan Wilson pribadi menjabat sebagai direktur utama, pemegang saham pengendali perusahaan adalah PT Tiara Inti Mahkota yang dimiliki oleh Wilson pribadi dan PT Prisma Tama Nugraha yang dimiliki oleh Andri pribadi. Jadi eh, ini yang dikendalikan oleh ternyata dua PT tadi milik keluarga. Ya, tujuannya menurut kami kepemilikan logam ini mencerminkan fokus perusahaan untuk mempertahankan kontrol manajemen dan strategi jangka panjang perusahaan. Nah, tujuan kepemilikan ini menurut pendapat kami berkaitan dengan mempertahankan kendali atas arah perusahaan serta meningkatkan eh, keunggulan kompetitifnya di pasar kemasan fleksibel yang sedang berkembang. Itu, Mas Mas Diki, apakah sudah bisa bergabung, Mas? Halo, Mas Diki, Mas Diki. Ya, halo ya. Udah, Mas. Oh, Nah, bisa dilanjutkan, Mas. oh Ini ya, Mas siap, Diki yang siap. ngerti ya? Oh ya, Iya, ya. Ya. silakan, Mas. Oh ya. Baik, untuk identifikasi kepemilikan ya, kepemilikan mayoritas saham dan apa tujuan kepemilikan. Mas Diki sudah on cam? Saya belum lihat wajahnya. Saya masih di kantor. Oh. Ya. Baik, untuk identifikasi kepemilikan mayoritas saham dan apa tujuan kepemilikan. Di sini untuk apa namanya ya? Jadi untuk perusahaannya kita dari mayoritas saham dari PT Arga Karya Prima Industri atau AKPI itu dimiliki oleh pihak keluarga pribadi dengan Wilson pribadi menjabat sebagai direktur utama. Pemegang saham pengendalian perseroan adalah PT Tiara Inti Mahkota yang dimiliki oleh Wilson pribadi dan PT Prisma Tama Nugroho yang dimiliki oleh Andri pribadi. Kemudian kepemilikan keluarga ini mencerminkan fokus perusahaan untuk mempertahankan kontrol manajemen dan strategi jangka panjang perusahaan. Tujuan kepemilikan ini menurut pendapat kami itu berkaitan dengan mempertahankan kendali atas arah perusahaan serta meningkatkan keunggulan kompetitif di pasar kemasan fleksibel yang sedang berkembang. Bisa dilanjut, Mas Eko? Ya. Mas Vicky barangkali sudah hadir. Kalau belum dilanjutkan Mas Diki mungkin. Mas Diki sekalian, Mas Diki. Ya, siap-siap. Oke, selanjutnya hak kepemilikan saham berdasarkan standar teori. Ini kita rangkum ada beberapa hak kepemilikan saham yang ada. Yang pertama itu hak atas informasi, kedua hak atas dividen, dan yang ketiga hak untuk mengontrol manajemen. Sedangkan hak kepemilikan saham yang tidak ada, yang pertama yaitu hak mengajukan gugatan, hak derivatif, dan hak atas sisa aset saat likuidasi. Oke. Baik, Mas Diki, mungun saya menambahi Ya, eh, apa namanya hak kepemilikan saham yang ada ya. Mungkin dari siap-siap. Prof. Indri atau mungkin teman-teman nanti bisa juga menambahi ada informasi kan di mana kan sudah ada annual report ya.
Artinya mendapat informasi yang akurat tepat waktu terkait dengan kondisi keuangan dan kinerja ke perusahaan ya. Namanya juga sudah perusahaan yang go public ya. Sehingga di sini ada transparansinya terkait dengan report keuangan, bahkan struktur visi misi itu transparan. Yang kedua, hak atas dividen itu kalau lihat di report ke annual report itu di situ ternyata ada pembagian dividen ya yang 2021 dibagikan di 2002 meskipun tidak full ya. Ada yang ada namanya laba ditahannya, kemudian seperti itu. Tapi di situ ada hak atas dividen. Kemudian yang ketiga hak untuk mengontrol manajemen, mungkin tambahannya walaupun pemegang saham minoritas tidak yang tadi dikuasai oleh keluarga ya, ada dua PT yang terbesar tadi perusahaan, tapi di sini kita lihat dari struktur organisasi tadi, struktur organisasi perusahaan di situ ada komite audit ya, kemudian ada apa namanya anggota audit juga, artinya berarti ada kontrol manajemen ya di situ kalau lihat dari strukturnya. Sedangkan benar yang disampaikan Mas Diki tadi, hak kepemilikan saham yang tidak ada, yang belum kita temukan hak mengajukan gugatan atau hak derivatif, karena memang di annual report-nya belum kami temukan. Kemudian hak atas aset saat likuidasi, jadi memang belum ada likuidasi ya di sini ya, kayak dengan ahli kita report keuangan seperti itu. Barangkali sebelum kita lanjutkan, Mas Vicky sudah bisa bergabung, Mas Vicky? Bisa menambahkan mungkin Mas Vicky? Baik, kalau tidak ada dari kelompok kami, presentasi yang singkat ini saya kembalikan ke Prof. Indri, atau mungkin dibuka pertanyaan atau bagaimana. Silahkan Prof. Indri, terima kasih. Ya, saya ingin berikan komentar dulu ya. Untuk yang hak kepemilikan saham itu Ya. sebaiknya itu di screenshot ya Mas. Misalnya apa yang ada itu di screenshot, misalnya hak atas informasi, hak atas dividen, hak atas untuk mengontrol manajemen itu di screenshot ya. Kalau yang tidak ada berarti kan tidak ada di situ. Ada Oh, iya. screenshot. Nanti yang berikutnya untuk melihat annual reports-nya ya. Jadi ada screenshot bukti mengenai hal-hal yang kita identifikasi ada di situ. Ya, jadi ada buktinya bahwa oh ini memang ada gitu ya. Oke, baik teman-teman, silakan yang mau berkontribusi, mau menanyakan juga boleh, silakan. Sampai sekarang Mas Vicky belum datang. Ya, kalau tidak bergabung berarti nanti ikut kelompok yang berikutnya ya. Ada yang mau bertanya? Jadi kalau kita lihat dari paparan tim ya tadi, pemilik mayoritas perusahaan ini adalah perusahaan juga ya, perusahaan Iya, Prof. atau institusi yang bernama perusahaan, dan itu adalah institusi keluarga. Jadi institusi keluarga seperti yang sudah kita pelajari pada teori, memiliki perusahaan dengan tujuan tentu saja adalah untuk mengendalikan, untuk pengendalian dan untuk sustainability dalam jangka panjang. Jadi dia bisa melakukan kontrol penuh ya atas perusahaan itu. Beberapa hak yang tidak ada mungkin memang belum pernah terjadi ya, belum pernah terjadi sehingga tidak disajikan di dalam annual reports. Tetapi hak atas informasi, hak atas dividen, hak atas kontrol manajemen itu sudah mewakili kepentingan utama dari para pemilik saham. Saya kira begitu. Adakah yang mau didiskusikan? Silakan, teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut ya, saya ingin melihat kehadiran saudara. Saudara Andi, Indah Puji Lestari. Yaki, Kak, ganti ini dulu, Kak. Rai Sofi, Raisi. Sauki hadir, Bu. Siapa yang hadir tadi?
Syauqi. Oh, Sauki. Ini tadi Raisa tidak ada ya. Sauki hadir. Afriyadi. Ibu Ahmad. Raisa Hadi. Oh, Afriyadi. Ahmad Humam. Leviana. Egi. Kemudian kelompok yang maju yang belum datang adalah Vicky. Berikutnya untuk kelompok 4 Ika Rasiana. Meza. Pratiwi. Hadir, Bro. Oh ya. Yang baru gabung namanya adalah siapa tadi? Datang enggak ini? Yang baru gabung hari ini. Apri, Bu. Ya, Mbak, kamu tuh masuk kelompok 4 ya, Nggih. bersama dengan Ika Rasiana. Sama Mbak namanya tadi Apri ya? Nggih, Prof. Apri Afnaita. Baik. Berikutnya adalah Rani. Hadir, Bu. Oke, Saifur Rahman. Kadesnya ikut ini, Bu. Kadesnya ikut kelas RPL kadesnya, Bu. Oh, jadi nggak ada di sini. Nggih. Oh, berarti kalau begitu Mbak Apriyani masuknya kelompok 5 saja, karena ini tinggal 2 ya. Apri? Nggih, Prof. Ya, ikutnya kelompok 5 karena Mas Saifur Rahman ikut RPM jadi enggak dari kelompok ini. Yuda, Sentika Adiguna, Hadir, Bro. ya. Siti Murni, Galih Legawa. Hadir, Bro. Oke. Baik. Mari kita lanjutkan topik kita berikutnya yaitu tentang komisaris. Sudah kelihatan di layar? Sudah, Bro. Ya, Baik. bro. Ya. Dewan Komisaris ya, Dewan Komisaris merupakan elemen dari corporate governance yang sangat penting di dalam perusahaan. Posisinya Dewan Komisaris adalah suatu satu institusi yang ada di bawah rapat umum pemegang saham ya. Mari kita lihat posisinya untuk sistem two-tier system, untuk two-tier system yang digunakan di Indonesia. Jadi undang-undang perseroan terbatas itu menetapkan ya Indonesia menggunakan two-tier system dengan karakteristik khusus, yaitu sistem 2 tingkat yang terdiri dari Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Dalam two-tier system ya, kedudukan Dewan Komisaris tidak langsung membawai Dewan Direksi. Tetapi anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi sama-sama diangkat oleh rapat umum pemegang saham, sehingga secara kedudukan sebetulnya sejajar, hanya fungsinya berbeda. Direksi menjalankan tugas operasional perusahaan, sedangkan komisaris bertugas untuk mengawasi ya apa yang dilakukan oleh direksi. Jadi kalau kita lihat perbandingannya dengan two-tier system yang ada di kontinental Europe, itu di Indonesia tidak sekuat yang di sana ya, karena kalau di sana Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh komisaris, sedangkan di sini
Dewan Direksi dan Komisaris sama-sama diangkat oleh rapat umum pemegang saham. Nah, Komisaris dan Direksi di Indonesia merupakan partner yang sangat penting ya untuk keberlanjutan perusahaan. Karena itu perlu ada kerjasama yang baik ya, dan perlu ada visi misi ya, maupun nilai-nilai perusahaan yang dianut bersama. Kalau secara gambar seperti ini dalam struktur two-tier system, jadi RUPS, rapat General Meeting of Shareholder ya, itu mengangkat Board of Commissioner dan Board of Director, dan Board of Commissioner ini bertugas untuk mengawasi Board of Director. Di dalam tahap pengembangan Dewan Komisaris ada hal yang penting untuk ditetapkan. Yang pertama adalah menetapkan tugas, tujuan, serta otoritas atau tanggung jawab Dewan Komisaris. Kemudian yang berikutnya menetapkan struktur komisaris. Struktur ini berkaitan dengan berapa jumlahnya dan juga berapa proporsi yang independen. Yang berikutnya adalah mengidentifikasi kebutuhan kompetensi dari komisaris itu sesuai dengan bidang-bidang yang ada di dalam perusahaan maupun integrasi serta kompetensi di bidang finansial. Yang berikutnya adalah apakah nanti komisaris itu mau direkrut sendiri oleh perusahaan atau didelegasikan kepada lembaga sumber daya manusia, dan selanjutnya akan dikembangkan pelatihan-pelatihan serta key performance indicator untuk dapat mengevaluasi kinerjanya. Di sini saya akan memotret beberapa aturan ya, sebab di beberapa kelompok ini ternyata berbeda aturan. Yang paling lengkap ada di ada di dalam perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ya. Ini yang mau kita pelajari yang pertama. Yang ada di perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ada beberapa aturan yang dibuat oleh OJK. Peraturan OJK nomor 33 POJK 4 2014. Dan yang kedua adalah POJK nomor 57 POJK 04 2017 ya. Saling melengkapi kedua peraturan ini. Mari kita lihat ya. Pada perusahaan terbuka wajib memiliki komisaris independen. Jumlahnya tidak ditentukan, tetapi jumlahnya tidak melebihi jumlah anggota direksi. Nah, dan setiap anggota komisaris wajib memenuhi persyaratan integritas, berintegritas, harus punya reputasi keuangan, serta kompetensi dan keahlian di bidang pasar modal. Dan minimal salah satu berdomisili di Indonesia. Nih, kalau komisaris itu ya terdiri dari 2 orang, ya maka anggota komisaris itu salah satunya adalah komisaris independen. Artinya komisaris itu minimal 2 orang dan salah satunya adalah independen. Ya, dalam hal komisaris terdiri dari lebih dari 2 orang, misalnya adalah 3, maka komisaris independen wajib 30% ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat di sini, meskipun di situ dibilang jumlahnya tidak ditentukan, tetapi tidak melebihi jumlah direksi, namun di ketentuan berikutnya disebutkan adalah minimal 2. Ya, karena direksi itu di perusahaan ya tidak ada yang 1 ya saya kira ya. Jadi minimal 2, dan kalau 2, salah satunya atau 50%-nya adalah komisaris independen. Tetapi kalau komisarisnya 3, minimal adalah 30% atau sepertiganya adalah komisaris independen. Dan salah satu di antara mereka diangkat menjadi komisaris utama atau presiden komisaris.
Jadi kalau komisarisnya 2, maka satunya komisaris independen, satunya presiden komisaris. Kalau komisarisnya 3, maka salah satu adalah komisaris independen dan di antara 2 itu adalah presiden komisaris. Yang berikutnya, untuk komisaris independen. Ya. Jadi komisaris independen punya beberapa persyaratan. Yang pertama adalah bukan orang yang bekerja atau punya tanggung jawab di dalam perusahaan. Tanggung jawabnya itu meliputi merencanakan, memimpin, mengendalikan, dan mengawasi perusahaan dalam waktu 6 bulan terakhir. Ya, jadi kalaupun mereka sudah tidak menjabat di perusahaan itu, tetapi ada jangka waktu yang diatur, yaitu tidak boleh kurang dari 6 bulan yang lalu. Yang kedua, tidak punya saham, baik langsung maupun tidak langsung di perusahaan itu. Jadi kadang-kadang tidak punya saham di perusahaan itu, tetapi punya saham di anak perusahaannya, itu juga tidak bisa seperti itu. Ya, jadi komisaris independen tidak punya saham baik di perusahaan itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Ya, sebab di Indonesia ada kemungkinan ya perusahaan itu kepemilikan sahamnya itu saling silang ya, saling silang. Jadi baik langsung maupun tidak langsung komisaris independen tidak boleh punya saham yang berkaitan dengan perusahaan itu. Dan yang berikutnya tidak punya hubungan afiliasi itu, maupun dengan anggota Dewan Komisaris maupun direksi. Ya, hubungan kerjasama yang penting ya di antara mereka, baik dengan perusahaan, dengan komisaris, maupun dengan Dewan Direksi. Maupun tidak punya hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung. Dan juga hubungan yang lain yang menyebabkan menjadi tidak independen. Ya, kalau hubungan tadi kalau kita lihat lebih bersifat ekonomi di sini langsung tidak langsung berkaitan dengan saham. Kemudian langsung dan tidak langsung berkaitan dengan afiliasi maupun langsung dan tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Namun hubungan-hubungan lain itu juga bisa menyebabkan tidak independen seperti misalnya adalah hubungan darah. Hubungan perkawinan itu juga tidak diperbolehkan ya. Hubungan darah anak menantu ya. Kemudian hubungan perkawinan itu juga tidak boleh ya. Ini komisaris independen. Kemudian apakah komisaris itu boleh punya jabatan rangkap? Ya. Jadi ternyata komisaris boleh punya jabatan rangkap. Jadi komisaris boleh menjabat sebagai direksi. Paling banyak pada 2 emiten. Jadi di perusahaan itu dan di perusahaan lainnya. Kemudian paling banyak juga menjadi komisaris di 2 emiten perusahaan publik. Jadi bisa merangkap sebagai direksi, bisa juga merangkap sebagai komisaris. Ini adalah yang tidak independen ya. Kemudian yang berikutnya, kalau dia tidak merangkap, ya, dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota direksi, anggota komisaris yang bersangkutan dapat merangkap sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak 4 emiten atau perusahaan publik yang lain. Dan yang keempat, Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak di 5 emiten. Ya, jadi ini rangkap jabatan ternyata boleh ya. Yang berikutnya,
Masa jabatannya adalah 2 periode yang independen. Kalau yang tidak independen tentu saja tergantung ya perusahaan itu mau sampai kapan, tidak anggaran dasar, anggaran rumah tangganya terserah, tetapi tidak diatur oleh OJK. Sedangkan kalau independen masa jabatannya adalah 2 periode masa jabatan. Yang berikutnya, di perusahaan terbuka berkaitan dengan pengaturan rapat Dewan Komisaris. Paling kurang rapat Dewan Komisaris dilaksanakan 1 kali dalam 2 bulan. Jadi kalau dalam setahun berarti 6 ya rapat untuk mengukur aktivitas komisaris. Ya, sebab di dalam penelitian kita itu bisa saja kita menggunakan elemen corporate governance Dewan Komisaris dan proksinya adalah aktivitasnya. Aktivitas dapat diukur dari jumlah rapat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris. Menurut peraturan OJK, jumlah rapat minimal adalah 1 kali dalam 2 bulan, berarti kalau setahun adalah minimal 6 kali dalam setahun. Yang berikutnya, rapat komisaris dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota komisaris. Mayoritas itu berarti lebih dari 50% ya. Dan yang berikutnya, komisaris wajib hadir bersama dengan rapat direksi secara berkala paling kurang 1 kali dalam 4 bulan. Jadi kalau yang pertama ini adalah rapat di antara komisaris sendiri, itu minimal setahun 6 kali, tetapi rapat komisaris dengan direksi paling sedikit adalah 4 bulan sekali, berarti setahun 3 kali, separuhnya ya. Dan kehadiran rapat ini harus diungkapkan di dalam annual reports ya. Nanti saudara akan lihat annual reports, lihat berapa jumlah rapat komisaris. Sekali lagi, ini merupakan salah satu proksi atau ukuran dari aktivitas komisaris. Mungkin nanti saudara tertarik untuk melakukan penelitian tentang corporate governance ya. Aktivitasnya dilihat dari jumlah rapatnya. Sudah. Sekarang kita melihat pada perusahaan bank umum. Ya, bank umum punya aturan sendiri berkaitan dengan GCG-nya. Maksud saya GCG yang kita bahas di sini adalah komisaris. Oke, ya. Kalau pada perusahaan publik tadi, ya, komisaris itu minimal 2. Maka pada bank umum itu ternyata komisaris paling sedikit adalah 3. Dan paling banyak sesuai dengan jumlah direksinya. Jadi kalau direksinya ada 3 ya maksimal 3. Ya, karena perusahaan bank umum ini cukup vital ya. Bank umum ini mengumpulkan dana masyarakat ya, sehingga GCG-nya memang sangat diawasi oleh OJK ya. Dan ini mensyaratkan 3. Ya, anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 paling sedikit wajib berdomisili di Indonesia dan Dewan Komisaris dipimpin oleh komisaris utama. Belum bicara yang independen ya, mari kita lihat dulu. Ya. Di dalam struktur komisaris terdiri dari komisaris independen dan non-independen. Ya, dan ternyata pada bank umum mensyaratkan 50% anggota komisaris adalah independen. Sedangkan pada perusahaan yang go public itu hanya 30%, tetapi bank umum disyaratkan 50%. Bagaimana kalau bank umum itu juga go public? Ya tentu saja menggunakan syarat yang tertinggi ya, yaitu 50%. Jadi bank umum akan disyaratkan 50% anggota komisarisnya adalah independen. Ya, jadi ada mantan anggota direksi, pejabat eksekutif, pihak yang punya hubungan dengan bank,
itu dapat juga bertindak sebagai komisaris independen ya. Tapi paling tidak adalah dia sudah berhenti dari jabatan itu paling sedikit adalah 1 tahun yang lalu. Jadi para mantan direksi, mantan pejabat eksekutif ya, itu bisa diangkat sebagai komisaris independen di dalam bank umum itu maupun bank umum syariah. Tetapi syaratnya adalah mereka sudah berhenti dari jabatannya minimal 1 tahun yang lalu. Oke, di bank umum ada kemungkinan peralihan komisaris independen. Ya, jadi komisaris non independen dapat beralih menjadi komisaris independen kalau syaratnya terpenuhi. Jadi misalnya tadi yang ada beberapa tadi ya, tidak punya saham, tidak punya hubungan darah, tidak punya hubungan kerja sama, tidak terafiliasi tadi ya. Dan komisaris non independen akan beralih menjadi komisaris independen itu paling singkat adalah dalam waktu 6 bulan dari posisi komisaris yang non independen ke independen itu minimal adalah 6 bulan dan harus sepersetujuan otoritas jasa keuangan. Kemudian yang berikutnya untuk bank umum syariah, rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling sedikit adalah 4 kali setahun. Pada perusahaan yang terdaftar di OJK paling sedikit adalah 6 kali setahun. Jadi kalau bank umum ini go public, maka bank umum tetap mengikuti aturan yang ada di dalam perusahaan go public. Yang berikutnya, rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri seluruh Dewan Komisaris secara fisik, paling sedikit 2 kali dalam setahun. Ya, jadi anggota Dewan Komisaris ini wajib ikut rapat itu minimal 2 kali dalam setahun atau 50% dari yang diwajibkan. Kalau dia tidak go public. Ya. Kalau go public syaratnya tetap 6 ya. Jadi kalau 6 ya berarti 50%-nya. Dan yang berikutnya, kalau komisaris non independen tidak bisa hadir, maka bisa pakai Zoom, ya, bisa pakai teknologi, bisa pakai Zoom. Yang berikutnya pada perusahaan badan usaha milik negara itu ada 2 aturan yang berlaku, yaitu pada peraturan Menteri BUMN tahun 2020 dan tahun 2019 ya. Jadi disebut BUMN itu karena dia memiliki saham paling sedikit adalah 51%. Komisaris terdiri dari 1 orang anggota atau lebih dan paling banyak sama dengan jumlah direksi persero. Kalau pada bank umum tadi adalah minimal 2, sedangkan pada BUMN minimal 1. Ya. Tetapi kalau BUMN go public, maka dia juga mengikuti aturan dari perusahaan terbuka. Ya, dalam hal komisaris terdiri dari 1 orang, salah seorang anggota komisaris diangkat sebagai komisaris utama. Ya, kalau lebih dari 1 orang, maka salah satunya adalah komisaris utama atau diangkat sebagai komisaris independen dengan jumlah paling sedikit adalah 20%. Jadi kalau pada perusahaan publik tadi adalah 30% syaratnya komisaris independen, pada bank umum adalah 50%, sedangkan pada BUMN adalah 20%. Sekali lagi, aturan ini berlaku kalau BUMN itu tidak go public ya. Kalau BUMN itu go public, maka dia akan memenuhi peraturan dari perusahaan publik ya. Jadi komisaris wajib menerbitkan ya, wajib keberadaannya, diwajibkan punya komisaris itu. Masa jabatannya ditentukan oleh RUPS ya.
Jadi terserah perusahaan pabrik itu menggunakan masa jabatan berapa lama untuk Dewan Komisaris. Dan anggota Dewan yang menduduki masa jabatan dapat diangkat kembali dalam 1 kali masa jabatan. Jadi bisa perpanjangan 1 kali. Ini di dalam BUMN ada apa namanya? Ada penyajian tentang bagaimana penilaian kelayakannya ya. Kita membayangkan perusahaan BUMN itu dimiliki oleh pemerintah. Lalu pemerintah itu siapa yang punya apa namanya? Tugas ya untuk melakukan pemilihan ini. Yang pertama adalah tahap penilaian kelayakan ya. Itu penjaringan dilakukan oleh Dirjen ternyata atas nama Menteri. Dirjen berarti Direktur Jenderal Keuangan ya. Dirjen Keuangan atas nama Menteri Keuangan. Kemudian penilaian akhir oleh tim penilaian kelayakan dan kepatutan. Tim ini anggotanya terdiri dari Wakil Menteri Keuangan merangkap anggota, Dirjen Kekayaan Negara sebagai sekretaris merangkap anggota, dan Sekjen Kementerian Keuangan sebagai anggota. Jadi Komisaris BUMN ini ya pengelolaannya ya, artinya istilahnya kalau di perusahaan itu namanya adalah pemegang saham ya, dan di sini diwakili oleh para pejabat ya di Departemen Keuangan. Kemudian yang berikutnya, tim penilai kelayakan kepatutan punya tugas. Yang pertama, melakukan seleksi untuk memperoleh paling sedikit 1 calon di posisi komisaris utama dan 2 calon di posisi komisaris independen, serta melakukan penilaian atas kelayakannya. Ya, hal yang dipertimbangkan lagi adalah keahlian, pengalaman ya, meliputi apa saja yang berkaitan dengan operasional perusahaan, teknis, ekonomi, keuangan, manajemen, audit, serta hukum. Ya, dan komisaris BUMN dilarang merangkap sebagai anggota direksi pada BUMN. Ya, ternyata kalau pada perusahaan pabrik tadi boleh merangkap-rangkap sebagai direksi, tetapi pada BUMN punya aturan sendiri, komisaris tidak boleh merangkap sebagai direksi di BUMN. Oke, baik, mari kita lihat tugas dan kewajiban komisaris. Yang pertama adalah mengikuti perkembangan kegiatan perusahaan ya, dan apabila terjadi financial distress, komisaris harus secepatnya melaporkan kepada rapat umum pemegang saham. Jadi kalau financial distress-nya tidak terjadi pada akhir tahun bagaimana? Ya berarti bisa dilakukan RUPS luar biasa untuk menghadapi situasi yang luar biasa, yaitu terjadinya financial distress ya. Kemudian yang tugas lainnya adalah mengusulkan calon auditor eksternal ya. Jadi auditor eksternal itu di bawah koordinasi komisaris, kemudian komisaris akan mendelegasikan lagi kepada komite audit. Komisaris akan meneliti, menelaah, serta menandatangani laporan tahunan yang disiapkan oleh Dewan Direksi, serta membuat rapat risalah Dewan Komisaris ya, serta menyimpan naskah dari risalah tersebut. Kalau dia punya saham, ya, maka maksudnya punya saham baik di perusahaan itu atau perusahaan lain, baik dia atau keluarganya, itu wajib melaporkan, ya. Jadi melaporkan kepemilikan sahamnya atas nama dirinya, atas nama keluarganya yang ada di perusahaan lain terutama ya. Perusahaan itu sudah tercatat. Yang keenam, melaporkan kepada RUPS tentang pelaksanaan tugas pengawasannya pada setiap tahun. Ya, jadi pada saat RUPS, komisaris akan melaporkan pengawasan direksi yang sudah dilakukannya. Sebagai tanggung jawab ya terhadap pemantauan direksi, dia juga menyetujui dan membantu direksi ya dalam hal
ada tindakan hukum tertentu. Ya, jadi kalau ada tindakan hukum tertentu, maka komisaris wajib menyetujui ya serta membantu direksi. Mungkin ada hal-hal yang ada tuntutan pengadilan dan sebagainya ya. Dan yang berikutnya adalah kalau ada situasi yang luar biasa, komisaris ini juga dapat melakukan kegiatan manajemen. Jadi mungkin direksi mengalami masalah tertentu ya, sehingga kemudian dibekukan, maka komisaris dapat menjalankan tugas sebagai direksi. Oke ya. Dari OECD, ini lembaga corporate governance yang ada di Indonesia, ini merumuskan ya, ada hal-hal yang penting ya di sini, yaitu yang pertama meninjau dan mengarahkan strategi perusahaan, rencana kerja serta kebijakan risiko, anggaran tahunan, menetapkan target, melaksanakan monitoring terhadap kinerja perusahaan serta mengawasi ya pengeluaran modal utama, akuisisi serta divestasi ya. Jadi ini kalau kita lihat yang pertama adalah berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan finansial ya. Yang kedua adalah memantau efektivitas tata kelola perusahaan. Jadi tata kelola perusahaan itu di bawah di bawah tugas dari Dewan Komisaris. Dan yang berikutnya memilih menentukan kompensasi ya serta mengganti eksekutif ya. Jadi kompensasi dan menentukan kompensasi dan mengganti eksekutif ini juga termasuk tugas dari komisaris. Ini versi dari OECD. Masih ada lagi OECD yang lain adalah menyelaraskan remunerasi anggota direksi dan komisaris ya. Jadi jangan sampai terjadi perdebatan yang menyebabkan kemudian direksi yang bertugas sangat penting di dalam perusahaan kadang-kadang merasa tidak diperlakukan secara adil ya, karena komisaris mungkin menentukan remunerasi yang kecil ya kepada direksi. Jadi perlu ada keselarasan tadi ya antara remunerasi direksi dengan komisaris. Yang berikutnya adalah memastikan proses nominasi, pemilihan dewan komisaris dan direksi secara transparan ya. Jadi proses pemilihan, pencalonan, pemilihan komisaris dan direksi dilakukan secara aman. Kemudian ini sebetulnya masih berkaitan dengan GSIK tadi, yaitu memantau kalau ada benturan kepentingan di antara para pihak. Siapa itu? Yaitu direksi, komisaris maupun pemegang saham. Ya, jadi jangan sampai terjadi benturan kepentingan antara direksi, komisaris maupun pemegang saham. Dan yang berikutnya adalah memastikan integritas dan sistem akuntansi perusahaan termasuk audit independen itu berjalan secara baik. Jadi sebetulnya karena tugasnya begitu berat ya banyak, maka kemudian komisaris ini memiliki ya badan-badan yang ada di bawahnya. Besok yang akan kita pelajari itu. Oke. Nah, ini ada penyesuaian OECD berkaitan dengan two-tier system ya. Two-tier system ini karena ada karakteristik yang berbeda antara perusahaan two-tier system di kita dengan two-tier system yang ada di Eropa. Ini makanya ada beberapa penyesuaian. Nah, sebetulnya itu sudah kita pelajari tadi ya, nggak perlu saya baca lagi. Nah ini. Ada juga hal yang perlu disepakati bersama direksi. Yang pertama adalah rencana jangka panjang, strategi maupun rencana kerja tahunan. Ya. Kemudian kebijakan terhadap undang-undang dan anggaran dasar. Yang ketiga, menghindari konflik kepentingan. Dan yang keempat adalah
metode penilaian perusahaan, unit, serta personilnya. Jadi ini penilaian prestasi ini menjadi sangat penting dan ini harus disepakati antara Dewan Direksi dengan komisaris. Perusahaan dikatakan berhasil kalau bagaimana, unit berhasil kalau bagaimana, orang-orang di dalamnya, mulai dari level direksi, komisaris maupun di bawahnya. Nah, dikatakan berhasil itu tolak ukurnya apa, ya? Itu perlu disepakati bersama direksi. Dan yang berikutnya adalah struktur organisasi sampai di bawah direksi dapat mendukung visi misi perusahaan. Ya, jadi hal-hal yang perlu disepakati ini menjadi sangat penting karena komisaris dan direksi perlu bekerja sama ya untuk mencapai tujuan organisasi. Sekalipun satunya adalah bersifat pada fungsi pengawasan. Ini karena tinggal sedikit saya lanjutkan saja ya. Agak mundur, tapi nanti kita sudah maghrib, sudah nggak usah masuk lagi. Baik, Dewan Komisaris itu tidak boleh membuat keputusan operasional, kecuali tadi dalam hal komisaris itu ditunjuk oleh RUPS untuk menjalankan fungsi operasional. Dalam keadaan khusus ya, karena mungkin direksi mengalami masalah hukum. Yang kedua, komisaris berhak atas informasi secara tepat waktu dan akurat. Dan yang ketiga, komisaris harus punya pedoman kerja agar terarah dan efektif. Dan yang berikutnya, komisaris perlu membentuk ya komite-komite atau badan-badan yang ada di bawahnya. Salah satunya adalah komite audit ya. Tapi masih ada beberapa komite yang lain. Nih, apa yang harus menjadi akuntabilitas dari Dewan Komisaris? Yang pertama adalah akuntabilitas atau pertanggungjawaban kepada pemegang saham di dalam RUPS ya. Dan yang berikutnya, akuntabilitas atas efektivitas operasional perusahaan. Ini komisaris perlu memantau secara kontinu ya supaya efektivitas ini akan selalu terjaga. Dan yang berikutnya adalah akuntabilitas dalam pengawasan keputusan strategis ya. Oke, apa yang perlu disajikan dalam laporan tahunan berkaitan dengan Dewan Komisaris? Yang pertama adalah penilaian terhadap kinerja direksi. Ya, Dewan Komisaris perlu menyampaikan di dalam annual report adalah penilaian terhadap kinerja direksi. Yang kedua adalah pengawasan komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi emiten. Ini juga dinyatakan di dalam laporan tahunan. Dan yang ketiga adalah pandangan atas prospek usaha emiten atau perusahaan publik yang sudah disusun oleh direksi. Jadi komisaris akan menyatakan ya di dalam annual reports bagaimana prospek usaha perusahaan. Yang berikutnya adalah pandangan atas penerapan tata kelola perusahaan. Dan yang ketiga adalah perubahan komposisi komisaris. Ya. Karena ini hanya tinggal beberapa ya, jadi saya lanjutkan saja ya. Oke. Kemudian apa peran akuntan dalam memfasilitasi Dewan Komisaris? Yang pertama adalah memberikan jaminan bahwa laporan keuangan sudah menyajikan informasi yang akurat dan tepat waktu, serta bebas dari salah saji material. Ini yang dimaksud adalah auditor eksternal ya. Yang kedua, jika diperlukan dapat membuat manajemen letter yang menegaskan bahwa laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen. Ya. Jadi kalau terjadi tidak terjadi titik temu diskusi antara auditor eksternal dengan komisaris, ya maka akuntan akan membuat manajemen letter. Manajemen letter ini juga dapat berisi evaluasi auditor eksternal atas kelemahan sistem pengendalian internal
serta saran-saran perbaikannya. Jadi setiap melakukan auditnya, auditor eksternal akan melakukan penilaian atas kualitas SPI. Terutama kalau terjadi masalah yang cukup signifikan, penyimpangan-penyimpangan di dalamnya, maka auditor eksternal ini akan menyampaikan apa kelemahan dari SPI-nya yang menyebabkan kecurangan-kecurangan seperti itu. Dan auditor eksternal wajib menyampaikan ketidakberesan yang material yang diperoleh selama proses audit. Dan untuk PPT yang terakhir, apa kecurangan yang harus maksudnya peran akuntan ini ya berkaitan dengan kekeliruan atau kecurangan itu yang berkaitan yang pertama, yaitu menentukan resiko kemungkinan kecurangan itu dapat menyebabkan salah saji. Yang kedua, auditor harus merancang prosedur audit untuk menemukan kecurangan. Dan yang ketiga, auditor harus melaksanakan atau bersikap skeptis ya secara profesional untuk menemukan kekeliruan itu. Ya, kalau ini adalah berkaitan dengan supporting terhadap peran komisaris, supporting auditor eksternal terhadap komisaris. Sudah selesai ya. Sebentar, ini sekalian saya sampaikan untuk ini jadi sudah selesai. Nanti sesudah maghrib kita tidak perlu majid, tetapi yang presentasi berikutnya nanti adalah kelompok 4 ya. Kelompok 4, Saudara Ika, Meza, dan Pratiwi ya. Iya, Jadi, Bu. yang akan disampaikan nanti di dalam di dalam PPT-nya sekali lagi adalah memilih salah satu perusahaan pabrik ya, memilih salah satu perusahaan pabrik. Boleh sih perbankan boleh ya, BUMN juga boleh. Lihat tadi persyaratannya ya. Yang pertama adalah tentang berapa jumlah komisarisnya, berapa yang independen, berapa yang tidak independen, kemudian tugasnya apa ya. Nah, tugasnya apa, kemudian tugasnya apa sudah. Terus kemudian yang berikutnya adalah ini, bentar ya, pada PPT yang ini. Nah, ini. Untuk kan. Ini tadi. Oh, atau nanti saya update saja ya di grup ya supaya tidak lupa ya. Apa yang harus disampaikan di dalam PPT yang berikutnya. Nanti saya update saja di grup ya. Jangan lupa yang maju adalah kelompok berapa tadi? 4 ya? Ya, baik. Ya, jadi materi sudah saya selesaikan semuanya. Jadi sesudah maghrib kita tidak perlu masuk kelas lagi. Untuk tim yang bertugas minggu depan jangan lupa ya nanti kelompok 4 nanti beberapa hal yang perlu disampaikan akan saya update di grup ya. Terima kasih untuk kehadirannya, partisipasinya. Semoga menjadi amal soleh kita semuanya. Amin. Minta maaf kalau ada kekurangan. Mari kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bro. Terima kasih, Prof.